Sebelum kita memulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo sama-sama kita rapi, lalu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana nih kabarnya anak-anak ibu? Semoga sehat-sehat selalu dan hari ini semuanya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Nah, agar kita semangat sebelum memulai pembelajaran, ayo semuanya berdiri dan kita tepuk semangat. Ibu jadi instrukturnya ya, ikuti ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ayo kita ulang sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Sudah semangat? Sudah? Nah, setelah kita tepuk semangat, ayo kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Semua bisa nyanyi lagu Indonesia Raya kan? Bisa dong. Ayo ikuti ibu ya untuk nyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah. Ya, kita telah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau ada yang bertanya, kenapa sih Bu kita harus nyanyi lagu Indonesia Raya? Karena agar kita tahu lagu kebangsaan kita, sehingga tumbuhlah rasa cinta tanah air dalam diri kita. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3G sub 1 pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan kegiatan membaca dan mengamati isi teks bacaan, peserta didik dapat mengidentifikasi manfaat dari teknologi pangan dengan tepat. Dan dua, dengan kegiatan menulis, peserta didik dapat mengetahui kata-kata baru dari teks bacaan dengan tepat. Yang ketiga, gimana nih hari ini? Apa anak-anak sudah baca buku? Kalau belum, boleh baca buku dulu ya. Baca bukunya tentang apa saja. Bisa tentang cerita dongeng fabel, bisa legenda, atau mau mereview bacaan di pembelajaran kemarin. Boleh banget agar pembelajarannya itu nggak mudah lupa ya. Ibu berikan waktu kalian untuk membaca. Jangan lupa baca dulu ya. Gimana? Sudah selesai membacanya? Yang sudah selesai membaca, bagus. Dipertahankan ya untuk selalu membaca sebelum memulai pembelajaran. Nah, ini kita akan belajar tentang pengolahan susu. Ayo, siapa yang suka makan susu? Makan. Maksud ibu minum. Siapa yang suka minum susu? Tahu nggak cara pengolahannya gimana? Kalau mau tahu, kalian boleh ya buka buku tema kalian. Di situ ada cara-caranya untuk pengolahan susu. Tapi kalau mau tahu yang lebih jelas, ibu punya videonya. Jadi kalian amati video yang ibu tampilkan ya. Assalamualaikum sahabat semua. Berikut ini adalah video tentang teknologi pengolahan susu untuk kelas 3 SD tema 7 subtema 1. Selamat menyaksikan. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam. Oleh karena itu, susu perlu diolah dengan baik supaya zat gizi di dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan dapat menjaga agar susu menjadi tetap awet dan tahan lama. Dengan adanya teknologi pangan, susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah susu bubuk, mentega, keju, es krim, yogurt, hingga permen. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah bagaimana cara mengemasnya. Pengemasan produk
dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan kemasan plastik akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara dan kemasan botol. Setelah melihat video yang sudah Ibu tampilkan, kalian jadi lebih paham kan tentang teknologi pengolahan susu dan bagaimana cara pengolahan susu sehingga bisa dikonsumsi oleh kita? Sekarang Ibu mau tanya, kira-kira apa sih manfaat teknologi pangan untuk pengolahan susu? Apa coba? Siapa yang tahu? Jawab! Iya, yang jawab Ibu kasih 2 jempol untuk kalian. Jadi, manfaat dari teknologi pangan untuk pengolahan susu adalah sebagai pengawetan. Karena susu hanya bertahan cuma 4 jam aja setelah pemerahan sapi. Jadi kita bingung dong kalau misalkan mau minum susu. Karena cuma 4 jam setelah pemerahan, susu langsung basi. Iya kan? Makanya susu diolah dengan baik agar kualitas dan gizinya tetap terjaga. Nah, kira-kira apa aja sih? Bagaimana cara pengolahan susunya dengan teknologi pangan tadi untuk mengawetkan? Gimana? Ya, yang pertama menaruh susu di lemari pendingin atau kulkas. Yang kedua dengan cara sterilisasi. Dan yang ketiga dengan cara pasteurisasi. Nah, kita sudah tahu nih pengolahan susu seperti apa. Lalu kira-kira selain susu untuk diminum, susu itu bisa berbentuk apa lagi? Produk dari olahan susu. Apa aja yang biasa kita konsumsi? Apa? Yang pertama, ya yogurt. Itu juga terbuat dari susu. Dilakukan dengan cara apa? Dengan cara fermentasi. Nah, yang kedua ada apa? Ada mentega. Biasanya kita makan mentega pakai apa? Pakai roti ya. Nah, mentega ini adalah salah satu olahan dari susu. Yang ketiga ada apa? Biasanya kita makan pakai martabak, pakai roti bakar, pakai apa lagi ya? Oh, pisang bakar. Apa coba? Iya, betul. Keju. Keju juga salah satu olahan dari susu. Nah, terus apa lagi? Yang dingin-dingin suka kalian minum? Kalian minum apa kalian makan ya? Kalian makan deh yang dingin-dingin. Biasanya kalian makannya itu kalau lagi panas-panas. Apa coba? Ya, betul. Es krim. Es krim adalah salah satu olahan dari susu. Sekarang kalian sudah paham kan bagaimana atau apa manfaat dari teknologi pangan untuk pengolahan susu dan apa saja sih hasil olahan dari susu? Sudah paham dong? Nah, sekarang coba deh kalian tuliskan kata-kata yang sekiranya menurut kalian tuh, aku nggak ngerti nih sama kata-kata ini. Yang ada di teks bacaan pengolahan susu di buku kalian. Ada kan? Ada. Nah, sekarang kalian isi itu. Kalian boleh minta bantuan ke orang tua kalian ya. Sudah ada jawabannya? Sudah ada dong? Coba Ibu mau bahas deh sekarang. Tadi yang pertama itu ada tentang kata sterilisasi. Sterilisasi kira-kira apa ya? Sterilisasi pada susu. Apa sih? Oh, sterilisasi itu adalah pemanasan susu di atas titik didihnya untuk membunuh bakteri dan spora agar kualitas dan gizi susu tetap terjaga. Terus ada apa lagi tuh yang kedua? Oh, ada pasteurisasi. Ini juga susah deh, pasteurisasi itu apa ya? Pasteurisasi juga sama, proses pemanasan susu di suhu rendah agar bakteri dalam susu mati, sehingga susu dapat terjaga nilai gizinya. Begitu, sudah paham kan sekarang? Ya dong, dari yang paham jadi semakin paham. Jadi ketika minum susu, udah tahu dong cara pengolahannya dan ini menggunakan teknologi pangan nih susunya. Ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang volume benda. Apa sih volume? Volume adalah banyaknya ruang yang diisi oleh suatu objek. Nah, untuk mengetahuinya, kita akan melakukan suatu percobaan.
percobaan ini bisa kalian amati atau kalian ikuti di rumah ya. Nah, untuk untuk alat-alatnya, ibu punya 1 botol air, 1 gelas A, lalu ibu juga ada 3 gelas B, ukurannya sedang ya. Lalu ada 2 gelas C, ukuran kecil. Nah, untuk ukuran benahnya bisa sesuaikan dengan yang kalian punya ya. Sekarang, ibu akan menuangkan 1 botol ke dalam 1 gelas A. Ternyata kita bisa mengetahui volumenya, bahwa 1 volume botol air ini sama dengan 1 volume gelas A. Nah, sekarang kita melakukan percobaan kedua, yaitu memasukkannya ke gelas B. Kita singkirkan dulu botolnya, kita ambil gelas B, dan kita lihat ya, kita tuangkan 1 gelas A ke dalam 1 gelas B. Wah, bisa kalian lihat, ternyata 1 gelas A itu sama dengan 3 gelas B. Nah, sekarang kita sudah mengetahui volume gelas A itu sama dengan volume 3 gelas B. Sekarang kita singkirkan gelas A-nya. Lalu kita pinggirkan juga gelas B-nya. Nah, kita sisakan 1 di tengah dan kita ambil gelas C. Kita coba tuangkan ya gelas B ke dalam gelas C. Sekarang kita sudah tahu 1 gelas B itu sama dengan 2 gelas C. Nah, sekarang kalian sudah paham mengenai volume. Nah, coba kalian bisa melakukan kegiatan ini di rumah dan coba mengerjakan tugas yang sudah ada di LKPD ya. Lihat percobaan yang sudah ibu lakukan, dan kalian juga telah melakukan percobaannya di rumah, juga mengisi LKPD-nya. Di sini ibu memiliki gambar-gambar mengenai benda bervolume. Nah, di sini kalian membantu ibu ya untuk mengurutkan benda-bendanya. Nah, kita baca judulnya terlebih dahulu. Mengenal volume. Sekali lagi, mengenal volume. Kita urutkan dari nomor 1 ya. Di sini ada kotak susu. Kita urutkan dari yang paling volumenya terbesar ke volumenya yang terkecil. Kira-kira mana nih, kita lihat dari bendanya deh yang paling besar. Yang di tengah ya. Yuk, kita ganti yang di tengah ini ke baris pertama. Lalu yang pertama baris kedua, dan ini baris ketiga. Betul tidak? Sahabat sudah bisa mengenal volume dan mengurutkan volume yang terbesar ke yang terkecil. Nah, sekarang ayo kita review lagi pembelajaran apa sih yang sudah kita lakukan di hari ini. Pertama, kita telah mempelajari tentang pengolahan susu menggunakan teknologi pangan, yang tujuannya itu untuk mengawetkan susu agar bisa diminum oleh kita dan agar kualitas dan gizinya pun terjaga. Yang kedua, kita mempelajari tentang kebersamaan. Kita harus menghargai orang lain, menghargai setiap perbedaan dan toleransi. Dan yang ketiga, kita bisa membedakan volume yang terbesar dan yang terkecil. Nah, sekian pembelajaran di hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerti, dan jika tidak ada dan semoga anak-anak juga bisa memahaminya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.